Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan hari ini saya pribadi Fimas Ruri Abdillah, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember angkatan 22 kelas A2 PAI bisa menayangkan sebuah video tentang penjabaran mata kuliah sosiologi pendidikan dengan tema multikulturalisme dan pendidikan Islam dengan keadaan sehat walafiat, dan juga para penonton YouTube setia Fimas Ruri Abdillah yang berbahagia di tempatnya masing-masing. Langsung saja di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi pendidikan Islam. Saya di sini Fimas Ruri Abdillah sebagai pemakalah yang bisa sering disebut akan memaparkan hasil dari rangkaian demi rangkaian, subbab demi subbab yang menyatukan dengan tema yang saya rangkai untuk menjadi sebuah makalah yang berjudulkan multikulturalisme dan pendidikan Islam. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana konsep multikulturalisme dan pendidikan Islam. Yang pertama itu ada pengertian dari multikulturalisme. Multikulturalisme ini merupakan suatu proses penggabungan atau pertukaran segala aspek pada masyarakat, baik dari budaya maupun cara kerja dari seluruh dunia. Jadi bisa diartikan multikulturalisme ini merupakan suatu aspek perbedaan di mana di dalamnya itu memuat berbagai perbedaan, mulai dari ras, suku, budaya. Bukan hanya Indonesia, tapi dikhususkan untuk di Indonesia, dan juga ini ranahnya untuk dunia. Jadi begitu. Masyarakat multikultural seperti negara Indonesia memiliki kebudayaan, ideologi yang berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat Indonesia, seperti ideologi Pancasila sebagai wujud keseluruhan budaya. Jadi bisa dikatakan terlebih menjelaskan terlebih khusus perbedaan atau multikultural yang ada di Indonesia ini, terdapat banyak sekali di Indonesia ini suku, ras, budaya, apalagi keberagaman atau adat istiadat di berbagai penjuru daerah di Indonesia khususnya itu tetap dilandaskan atau didasarkan dengan ideologi Pancasila. Jadi meskipun terdapat perbedaan agama, ras, suku, dan bangsa, di Indonesia ini istimewa. Di Indonesia ini tetap berpegang teguh, tetap diatur, tetap diseimbangkan atau tetap ditegakkan keadilan melalui dengan landasan ideologi Pancasila, di mana berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dan juga tertera dalam Undang-Undang Pasal 32 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Jadi suatu kebudayaan ini diciptakan dari nenek moyang atau dari Indonesia itu sendiri, tidak muluk-muluk mengambil kebudayaan luar negeri, mengambil kebudayaan lokal yang lainnya, tetapi murni lahir dari wilayah itu sendiri untuk membuahkan hasil yang mana bisa dikatakan sebuah budaya. Jadi begitu. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah di seluruh Indonesia, dihitung sebagai kebudayaan bangsa. Dan juga di sini pemakalah mengutip dari berbagai pandangan ahli atau pakar tentang multikulturalisme ini,
Yang pertama yaitu menurut Mahrus, Indonesia merupakan masyarakat multikultural. Hal ini terbukti di Indonesia memiliki banyak suku, bangsa, masing-masing mempunyai struktur budaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari perbedaan bahasa, adat istiadat, religi, tipe, kesenian, dan lain-lain. Pada dasarnya, suatu masyarakat dikatakan multikultural jika dalam masyarakat tersebut memiliki keanekaragaman dan perbedaan. Jadi perbedaan ini tidak serta-merta untuk membedakan yang lain. Ya memang benar membedakan yang lain untuk mengetahui ini di daerah mana. Tetapi tetap dalam perbedaan agama, ras, bahasa dan semuanya itu tetap di satu jalurkan atau tetap ditarik kesimpulan bahwasanya ini Indonesia. Ini Indonesia. Kita berbeda-beda boleh, tetapi jangan lupakan kita ada pada wadah yang sama atau negara yang sama. Bisa diadakan kayak persamaan di sini. Tetap kita itu meskipun dari berbeda-beda bahasa atau berbeda-beda kembalinya tetap kita berbahasa Indonesia. Kita berlandaskan Pancasila. Kita berlandaskan hukum, negeri hukum. Apa-apa diselesaikan dengan hukum. Jadi begitu. Contohnya, kesetaraan multikulturalisme yang dimaksud antara lain keragaman struktur budaya. Contohnya kesenian pada musik, di mana itu dari setiap daerah memiliki alat musik, memiliki seni-seni dalam mengungkapkan atau menyanyikan sebuah lagu yang artinya cukup mendalam dari setiap daerah. Yang kedua ada macam-macam masyarakat multikulturalisme. Yang pertama yaitu multikulturalisme isolasi. Masyarakat jenis ini biasanya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang saling mengenal satu sama lain. Kelompok-kelompok tersebut pada dasarnya menerima keragaman, namun pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya. Contohnya guys. Contohnya masyarakat suku Kajang yang ada di Kabupaten Bulukumba yang masih mengisolasi diri dan mempertahankan budaya mereka dari luar, namun tetap menerima keberagaman masyarakat selain masyarakat mereka seperti tetap berinteraksi dengan masyarakat. Jadi ada masyarakat yang isolasi sendiri kan sifatnya tertutup. Jadi gitu. Ada salah banyak. Ada banyak, bukan cuma satu, tapi yang pemakalah ambil tuh hanya suku Kajang. Di situ suku Kajang mengisolasi dirinya atau tetap mempertahankan untuk tidak memperkenalkan atau tidak memperkenalkan budayanya atau tetap memperkenalkan budayanya, tapi mereka tertutup. Jadi tidak serta-merta mereka memperlihatkan, tapi media yang menyorot mereka supaya masyarakat ini tahu bahwa di Indonesia ini ada suku Kajang. Tapi tetap pada poinnya yang saya bacakan barusan tadi, ini saya menjelaskan bahwasanya suku Kajang tetap mau berinteraksi, tetap menerima ketika ada pendatang atau siapapun itu yang datang ke wilayah mereka. Mereka tetap welcome, mereka tetap menerima bagaimana adat istiadatnya, dan juga tapi tetap ketika kita bisa dicontohkan juga ketika kita bertamu atau mengunjungi suatu daerah, ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi pesan yang bisa dikutip yaitu ketika kita ke negeri orang atau merantau atau yang dan sebagainya, kita tuh harus menjunjung tinggi adat istiadat wilayah tersebut. Kita tidak boleh serta-merta seenaknya sendiri untuk berperilaku atau bertingkah di tanah orang atau bukan tanah kelahiran kita.
Yang selanjutnya yaitu multikulturalisme akomodatif. Masyarakat ini memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum dan ketentuan yang bersifat secara kultural serta memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mengembangkan mempertahankan kebudayaan mereka. Sebaliknya, kaum minoritas tidak menentang kultur dominan. Contohnya, suku Jawa yang ada di daerah Palu. Jadi itu. Selanjutnya yaitu multikulturalisme otonomi. Dalam model ini, kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan atau equality dengan budaya dominan yang menginginkan prinsip proses itu. Yang selanjutnya ada multikulturalisme kritikal atau interaktif. Yang selanjutnya yaitu multikultural kosmopolitan. Oke, lanjut poin yang selanjutnya yaitu faktor penyebab multikulturalisme. Ada 3 faktor penyebabnya, yaitu yang pertama, perbedaan letak geografis. Faktor geografis dalam suatu daerah memiliki kondisi yang berbeda dan akan terjadinya perbedaan di dalam masyarakat. Jadi letak geografis di Indonesia ini, di bumi khususnya Indonesia kan terletak ini, ada suatu wilayah di Indonesia itu di Pontianak kayaknya, itu letaknya pas di garis Katulistiwa. Jadi gitu perbedaan letak geografis seperti di Aceh, di Panarukan, di Anyer, di Merauke, di Jawa, di Madura, di mana saja itu letak geografis lah yang ini yang bisa menjadi penyebab bahwasanya multikulturalisme dari setiap masyarakat itu berbeda-beda, tetapi tetap kembalinya ke Pancasila. Yang selanjutnya ada unsur multikulturalisme suku bangsa. Unsur-unsurnya itu ada yang pertama yaitu suku bangsa, ras, agama dan keyakinan, ideologi politik, tata krama, kesenjangan sosial, kedelapannya kesenjangan ekonomi. Selanjutnya yaitu pendidikan agama dan Islam multikultural. Sebelum kita lebih jauh membahas gimana itu hubungan dari pendidikan agama Islam dan multikultural, mengawali hal ini sejak kita simak yang kita gunakan oleh Marwan Sadijo, bahwa apabila kita berbicara pendidikan agama dalam konteks dunia pendidikan Indonesia, maka pengertian mencakup 2 hal. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan agama atau perguruan agama, dan yang kedua itu isi programnya. Jadi antara suatu lembaga dan isinya itu tidak boleh serta-merta kita definisikan secara terpisah. Karena kenapa? Karena kan untuk mengetahui kualitas dari suatu lembaga, kita harus tahu kebiasaan apa saja di dalamnya, program apa saja yang diterapkan oleh suatu lembaga tersebut. Jadi begitu. Selanjutnya yaitu ada poin perubahan paradigma eksklusif dan inklusif. Jadi gitu. Yang awalnya perubahan paradigma Islam yang eksklusif menjadi pendidikan Islam yang inklusif memerlukan sinergi dan beberapa komponen. Setidaknya prioritas saat ini adalah perkembangan kurikulum. Jadi gitu. Perkembangan kurikulum itu tidak serta-merta langsung ini apa? Karena dalam pembentukan suatu perubahan kurikulum itu memerlukan step by step, bagaimana kurikulum sebelumnya itu berjalannya, bagaimana kita dengan mengetahui hal tersebut kita bisa mengimplementasikan atau bisa mengevaluasi untuk bagaimana kurikulum ini bisa berjalan dengan
eh, dengan efektif tentunya. Yang pertama yaitu melibatkan beberapa elemen pendidikan. Yang pertama, kurikulum substansi perkembangan kurikulum mencangkup pada pertanyaan secara mendasar. Lalu selanjutnya yaitu ada ini. Kedua, ada pendidik guru dengan tonggak penting. Berdasarkan riset PPIM UIN Jakarta terhadap 2,237 guru muslim di semua provinsi menunjukkan bahwa ada kecenderungan intoleransi. Selanjutnya teman-teman ada ini. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya multikulturalisme itu merupakan suatu perbedaan dan juga menuntut tentang keadilan dalam suatu negara terhadap masalah-masalah perbedaan. Jadi di situ, dan juga indahnya Indonesia itu segala perbedaan tetap diatur dan tetap diadilkan dengan Pancasila. Jadi semua agama, ras, suku, bangsa dan lain-lain dan budaya yang ada di Indonesia itu semuanya diatur atau dinaungi berdasarkan Pancasila, di mana dalam Pancasila itu semua aspek dilibatkan, semua aspek sama-sama, tidak ada yang dirugikan, jadi sama-sama berjalan untuk Indonesia maju. Jadi begitu kurang lebihnya penjelasan dari pemakalah. Saya Afi Masruri Abdillah, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan atau mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.